Selamat datang di KM21, di mana kalian akan disajikan film cewek-cewek cantik dan mantap-mantap punya. Dimana kalian kucerat pasti akan muncrat. Kalian bisa kucerat sampai muntah-muntah 2 kali sehari. So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di alur film kali ini gua akan merangkum alur film Jepang, coy. Di sini Jepangnya ini pakai kode busuk-busuk, coy. Kodenya ada di dalam video ini, mungkin di akhir video, coy. Film ini menceritakan seorang anak SMA yang beruntung bisa tinggal bersama om dan tantenya. Dan tantenya ini yang sangat bahenol dan mantap punya, coy. Apakah dia akan muntah-muntah di sana dibuat oleh tantenya itu, ataukah dia hanya numpang doang? So, daripada penasaran, putar dulu Cikicrot. Di awal film ini diperlihatkan seorang anak yang akan berangkat sekolah. Anak ini bernama Kenji. Ternyata dia adalah anak tinggal om dan tantenya. Dia dititipkan orang tuanya untuk melanjutkan sekolah SMA-nya di luar kota, karena dia ini anak kampung, coy. Kampret. Kenji ini sangat senang bisa sekolah di kota dan tinggal bersama om dan tantenya. Tantenya ini bernama Tante Suronga. Lanjut cerita, pagi itu mereka makan bareng di ruang makan. Omnya ini bernama Om Botak. Om Botak menanyakan bagaimana keadaan sekolahmu yang baru dan dia minta agar Kenji ini serius dalam belajar. Tantenya juga bilang kalau butuh apa-apa tinggal bilang. Siapa tahu minta susu tembamnya tante itu. Apa sih? Kampret. Pagi itu Pade ini baru pulang dari tempat kerjanya dan dia tadi malam ini lembur, coy. Kampret. Terlihat omnya ini nempel-nempel ke tantenya, seperti ada sesuatu yang ia inginkan. Tantenya tentu tahu apa yang omnya ini inginkan. Dia pun pengen mengulek-ngulek tantenya itu, coy. Apa sih? Kampret. Tapi dia menolak dengan halus karena malu sekarang di rumah ada Kenji, coy. Jadi jatahnya ini katanya nanti malam saja. Astaga. Om Botak ini pun hanya bisa menahan burungnya yang meronta-ronta ingin muntah, coy. Setelah sarapan, Kenji pun langsung bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ia mengambil tas dan ia pun keluar rumah dengan memakai seragam lengkapnya. Ternyata tantenya ini sedang menyapu di halaman rumahnya. Kenji pun pamit kepada tantenya. Suronga pun kembali mengingatkan Kenji, jaga diri dan hati-hati kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk ngomong. Kode busuk lagi, coy. Ngomong kepadanya atau minta yang lebih lagi. Memang tanda yang sangat, coy. Kan filmnya terlalu busuk. Kenji terlihat sangat terpesona melihat kecantikan tantenya itu. Beberapa kali ia salah tingkah ketika bicara dengan tantenya itu. Ternyata batang busuknya itu sudah meronta-ronta ingin mulek-mulek, coy. Karena endingnya ini terlalu kampret, harus mengikuti alur, coy. Jangan langsung main tusuk-tusuk yang tidak jelas apa sih. Setelah berpamitan, Kenji pun segera berangkat ke sekolah. Lanjut cerita, malam harinya Om Botak ini sudah mandi dan bersiap-siap untuk menagih janji istrinya. Saat keluar dari kamar mandi, Om Botak ini ketemu dengan Kenji yang baru saja selesai makan. Mereka mengobrol busuk sebentar, lalu Om Botak pun bergegas masuk ke kamar untuk menagih apa yang tadi pagi tertunda. Dan dalam kamar pun terjadilah saling mengulek-ngulek sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan si Om Botak ini, coy. Esok harinya Tante Suronga ini sedang menyiapkan bekal untuk Kenji. Kebetulan hari itu adalah hari libur Kenji. Dan Kenji ini ternyata ada kegiatan latihan di sekolahnya. Daripada jajan di luar, mending bawa bekal, kata tantenya. Kemudian tantenya itu memberikan
bekal itu pada Kenji. Tapi saat mau memberikan, Om Botak ini tiba-tiba muncul coy, dan menggoda istrinya itu. Kayaknya dia pengen lagi coy. Kampret. Kenji pun makin bengong melihat tingkah laku Om Botaknya itu. Karena tidak enak, ia pun bergegas pergi. Sampai-sampai bekalnya ketinggalan. Tantenya itu melihat bekalnya di meja, segera mengambilnya dan menyusul si Kenji ini coy. Dia pun memberikan bekal itu sambil meminta maaf atas kelakuan omnya tadi. Kenji hanya bisa tersenyum lalu berangkat. Siang harinya Kenji sudah pulang dari tempat latihannya. Dia membawa bekas bekal tadi ke dapur. Kebetulan tantenya ini sedang mencuci piring. Kenji terlihat ragu untuk menyapa tantenya. Tantenya melihat kedatangan Kenji, ia pun menerima bekas bekal tadi. Kemudian ia pun mencucinya. Kenji terlihat agak berbeda dan mukanya terlihat sedih. Tantenya yang cukup peka melihat perubahan Kenji, ia pun mencoba bertanya. Tapi Kenji hanya bisa diam dan pamit ke kamarnya. Tantenya merasa penasaran perubahan yang dialami Kenji. Kebetulan malam itu Om Botak itu lagi dinas, kata tantenya ini cuy. Setelah makan malam, ia pun mengetuk pintu kamar Kenji. Kenji yang sedang melamun busuk kaget melihat kedatangan tantenya. Tantenya lalu duduk di kasurnya, lalu menanyakan ada apa Kenji. Terlihat sedih. Akhirnya Kenji pun berterus terang bahwa di sekolah tadi dia diledekin karena belum pernah pacaran dan muntah-muntah dalam, katanya seperti itu coy. Jadi yang kampret coy. Dia sangat sedih diledekin seperti itu. Tantenya pun mengerti apa yang dia rasakan. Ia pun menghibur Kenji dan tanpa disadari mereka pun sudah sangat begitu dekat, sehingga membuat burung kita semua bangun dan niatnya ingin muntah-muntah coy. Niatnya ingin menghibur malah kelewatan. Dan terjadilah proses yang kalian tunggu-tunggu. Di antara mereka ternyata Kenji yang sudah lama tertarik sama tantenya itu tidak menyia-nyiakan kesempatan busuk itu. Ia pun pasrah diulek-ulek oleh tantenya itu sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan. Anjir. Lanjut cerita, di balik keharmonisan Om Botak dan Tante Suronga, ternyata Om Botak ini menyimpan rahasia busuk. Diam-diam ia menawarkan goa busuk istrinya itu untuk diulek-ulek kepada beberapa orang. Peristiwa itu sudah terjadi berulang-ulang kali. Selain untuk menambah uang mereka, kegiatan busuk itu pun juga semacam kebiasaan mereka. Hari itu sudah ada orang yang akan mengulek-ngulek goa busuk istrinya itu. Ia pun sudah sampai di rumah Om Botak. Yang pengen main, kata si cowok ini coy. Yang terlihat ia ini masih sangat lumayan muda. Dan tanpa basa-basi busuk, cowok itu pun langsung masuk dan melakukan kegiatan busuknya itu. Ia pun diulek-ulek oleh istri Om Botak itu sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan coy. Setelah selesai, Om Botak pun mendapatkan uang cepat. Kampret. Kehidupan mereka terus berlanjut. Proses muntah-muntah dalam kepada Kenji, anak tinggalnya, terus juga berlanjut setiap saat sampai Kenji ini pun lulus, lalu film ini pun tamat. So, gimana menurut kalian alur film Jepang coy? Tante ini sangat mantap juga coy. Tante ini dari beberapa videonya selalu main dengan bocil-bocil coy, yang membuat bocil kita terbangun-bangun dan muntah-muntah. Kampret. Dan Om Botak ini ternyata juga terlalu kampret. Dia menjual istrinya yang punya gua busuk dan tembem itu yang sangat menggoda buat kita muntah-muntah coy. So, tidak ada pelajaran dari film ini. Film ini hanya hiburan buat kita agar kita selalu bersemangat pagi.
Jika kalian pengen berteman, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika kalian pengen request, silahkan komen di kolom komentar. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.